Baik, kita lanjutkan materi kita. Jadi kita sampai ke dalam satu tahapan yaitu bagaimana dua worldview ya, theism sama atheism uh, akan memberikan satu pandangannya gitu ya. Dan kemudian nanti di theism kita akan membahas beberapa hal lagi ya. Jadi kalau misalkan saya coba gambarkan akan kita bahas dalam beberapa minggu ke depan. Jadi sekarang ini kita akan mencoba untuk melihat ya satu uh, satu per, ya seperti perbandingan lah ya. Worldview yang kita sebut sebagai atheist ya, atheism maksudnya, kelompok ateis dan juga kelompok teis ya. Jadi ini kita mungkin lebih tepatnya theism dan atheism. Karena ini adalah pandangannya ya, atheism. Ya, jadi kita akan melihat theism melawan atheism. Nah, di sini ya kita akan melihat bahwa posisi theism itu jauh lebih rasional, kurang lebih begitu ya. Jauh lebih rasional. Dan nanti di dalam theism sendiri kita akan ketemu beberapa pandangan lagi ya. Misalkan dari theism itu kita akan punya pandangan monotheism dan polytheism ya. Nah, di dalam ini kita akan melihat bahwa pandangan monotheism jauh lebih solid dibandingkan polytheism. Nah, di pandangan mono ini ya, nanti kita akan ketemu lagi. Mono ini ada perbedaannya ya. Kalau kita lihat di mono ini nanti ada dua lagi, kayak ada Trinitas ya, Tritunggal, dan Allah yang satu pribadi ya, one person God. Sini ada one person God. Nah, jadi kita akan mengambil posisi Tritunggal ya. Jadi kalau saya nanti kita di sini, jadi pertama-tama kita akan membahas mengenai ini ya, theism versus atheism. Nanti kita akan melihat bahwa theism ini sendiri punya beberapa alternatif lagi gitu ya. Di theism ini nanti akan ada dua ya, tadi seperti itu. Ada mono, nanti mono ini lagi ada dua lagi, yaitu Tritunggal ya, three in one sama one in one gitulah kurang lebih. Oke, kita akan membahas satu persatu. Kita lihat mulai dari theism versus atheism. Nah, atheism sekarang bukan lagi menjadi satu pandangan yang satu pandangan alternatif atau biasa, karena atheism ini sendiri itu sudah memiliki pemikir-pemikir yang cukup baik gitu ya, cukup mapan, dan memiliki kurang lebih kayak seperti systematic teologinya gitu. Nah, ini salah satunya adalah tokohnya Richard Dawkins ya. Dia menulis buku dan melakukan banyak defense terhadap pandangan-pandangan ateisme. Nah, ini juga adalah foto di belakang ini adalah bis ya, bis di Inggris dengan satu propaganda lah atau seperti iklan begitu untuk supaya pandangan ateisme itu sendiri menjadi satu pandangan yang mungkin cukup diterima gitu. Jadi ini bentuknya ya, there is probably no God ya. Kemungkinan memang Allah itu tidak ada. So now stop worrying and enjoy your life ya. Jadi berhentilah khawatir dan nikmati hidupmu. Gitu. Ya, jadi ateisme sendiri itu sudah menjadi satu movement lah ya. Jadi bukan cuma kayak aku tidak percaya Allah karena nggak ada bukti gitu. Allah, aku nggak bisa lihat Allah sehingga aku tidak percaya pada Allah gitu. Jadi bukan lagi seperti itu saja, tapi sudah jauh lebih advance. Nah, ateisme ini sendiri lebih banyak memberikan argumen-argumen bantahan ya dibandingkan memberikan argumen-argumen
solid yang independen, ya. Jadi kalau kita lihat, saya jelaskan lagi gitu ya. Jadi kan seperti yang tadi saya katakan, jadi kita akan melihat di sini ateism, ya, ateism dengan theism. Nah, ini posisi ateism ini sebenarnya relatif memiliki, karena dia mungkin disebut sebagai kan kalau teism ini kan memiliki kitab suci ya, jadi pemikirannya jauh lebih solid, memiliki kitab suci, memiliki sejarah, memiliki umat, memiliki kesatuan universalitas di seluruh dunia dan telah ada beribu-ribu tahun, sehingga teism ini memiliki pemikiran yang jauh lebih solid gitu, jauh lebih advance lah dibanding atheism. Nah, atheism ini sendiri kan pemikiran yang lebih cenderung menjadi kontra atau sekedar saya tidak percaya kepada Allah gitu. Tapi sekarang atheism telah memberikan sebuah ini ya, misalnya contohnya buku Richard Dawkins, God Delusion misalnya. Nah, tapi kebanyakan bukunya itu adalah kontra terhadap theism, atau apa yang menjadi argumen theism ini dibantah oleh atheism. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah mereka punya pandangan sendiri independen, ya kurang lebih ya, yaitu problem of evil misalnya ya. Jadi mereka punya punya itu problem of evil. Lalu mereka misalnya memakai evolution sebagai dasar ininya ya, dasar pemikirannya, dan kemudian ya, Big Bang, cosmology gitu ya. Jadi mungkin ini pemikiran utama mereka ya, yang independen, yaitu the problem of evil, evolution, Big Bang, cosmology. Ada yang lain ya, ada, tapi sebenarnya lebih banyak memberikan sebuah anti terhadap theism ya. Jadi theism itu pikir apa, kemudian dia misalnya ada argumentasi dari theism dan dia bantah begitu ya. Nah, theism sendiri seperti yang tadi kita sudah bahas akan terbagi menjadi dua, yaitu mono dan poly. Ya, monotheism dan polytheism, dan jauh lebih kalau kita posisi theism, jadi kita jauh lebih melihat bahwa monotheism itu lebih konkret begitu ya, lebih sesuatu yang lebih reasonable. Dan di monotheism ini juga kita punya kayak Tritunggal ya, Tritunggal dan one person God. Ya, ini three person God, ini one person God. Nah, yang mana yang jauh lebih solid gitu ya pemikirannya tentang hal ini. Nah, di sini ada dua agama ya, itu Islam dan Judaism. Nah, di sini ada ya Kristen ya. Ya, Kristen termasuk di dalamnya adalah Protestan, Roman Catholic sama Gereja Timur ya. Oke, kita akan lihat diskusi kita. Jadi karena di sini posisi yang akan kita diskusikan itu nanti dalam debat adalah problem of evil dan evolution. Big Bang Theory, cosmology kita nggak masuk ya. Jadi ini nanti bisa jadi satu paket ya, antara evolution sama cosmology. Nanti ada hubungannya begitu. Nah, jadi kita akan membahas posisi yang biasa mereka lakukan, yaitu bagaimana kontra terhadap teism. Nah, kita akan melihat saja di sini pemikirannya bagaimana teism atau Kristen secara khusus ya memberikan satu argumentasi terhadap pandangan eksistensi Allah gitu. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana sih pandangan tentang eksistensi Allah. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, does God exist? Apakah Allah itu exist ya? Dia eksis atau enggak sih gitu. Nah, ada kekristenan itu memiliki banyak sekali sebenarnya ya argumentasi, dan argumentasinya menurut saya cukup sangat solid. Dan kita akan melihat beberapa, dan theism biasanya hanya memberikan sanggahan. Nah, nanti kita dalam diskusi di kelas kita akan mencoba untuk membuat sebuah simulasi debat gitu ya antara theism sama atheism. Dan ini saya berikan satu gambaran bagaimana argumentasi dari kelompok theis gitu ya. Nah,
Saya ambil dari ada 3 yang akan kita ambil hari ini, yaitu Aquinas, Anselmus dan Intelligent Design. Intelligent Design saya tidak paparkan secara detail, tapi ada video yang cukup baik untuk memberikan gambaran tentang apa sih yang dimaksud dengan Intelligent Design dan bagaimana memberikan argumentasi dengan Intelligent Design. Nah, pertanyaanlah dari Aquinas ini, whether God exists? Ya, apakah Allah itu exist? Nah, di sini dia memberikan, jadi ini di salah satu bukunya dia menjelaskan ada 2 keberatan misalnya ya tentang Allah itu ada. Yang pertama adalah tampaknya Tuhan tidak ada. Ini thesis statementnya dari kelompok yang melawan kelompok teis. Tampaknya Tuhan tidak ada. Karena jika salah satu dari 2 hal yang berkontradiksi sama-sama tidak terbatas, maka salah satu harus gugur. Ya. Jadi tidak mungkin ada 2 yang tidak terbatas. Nah, istilah Allah berarti ia adalah kebaikan yang tak terbatas. Jadi dia kebaikan yang tak terbatas. Karena itu jika Tuhan ada, maka seharusnya tidak ada kejahatan. Kenapa? Karena dia kebaikan yang tak terbatas. Jadi kebaikan yang tak terbatas akan mengeliminasi kejahatan. Begitu kurang lebih. Tapi realitanya ada kejahatan. Oleh karena itu Allah tidak ada. Ya. Nah, yang kedua, ini argumentasi problem of evil ya. Yang kedua, ini ya. Selanjutnya, tampaknya segala sesuatu yang kita lihat dalam dunia dapat kita kategorikan oleh prinsip-prinsip yang sama ya. Jadi kalau kita mencoba untuk melihat apa yang ada, kemudian kita coba kategorikan, maka kurang lebih ada 2 kategori lah gitu. Nah, sekarang kita andaikan Tuhan itu tidak ada. Kita andaikan Tuhan tidak ada, maka kalau Tuhan tidak ada, yang ada itu hanyalah natural, yaitu nature ya, yaitu semua yang natural ya, natural things ya, itu dapat direduksi menjadi satu, yaitu alam. Kemudian voluntary things, yaitu yang bukan cuman bergerak begitu saja tapi juga punya will gitu ya, dapat direduksi menjadi satu prinsip yang disebut sebagai human reason atau will. Berarti cuma ada 2 nih ya, yaitu nature dan human reason. Oleh karena itu tidak perlu untuk menganggap keberadaan Tuhan. Jadi ini keberatannya ya. Nah, Aquinas ingin memberikan jawaban terhadap 2 keberatan ini. Kemudian dia mengatakan sebelum dia masuk, sebaliknya, it is said in the person of God, ya, bahwa Allah sendiri mengatakan bahwa I am who I am, aku adalah aku. Ya, dia kutip dari Keluaran 3:14, aku adalah aku. Kemudian untuk menjawab 2 keberatan ini, dia mengatakan I answer that the existence of God can be proved in 5 ways. Dia bilang. Ya, jadi ada 5 hal gitu ya yang disampaikan oleh Aquinas ya, atau 5 argumen gitu ya. Ada 5 cara atau 5 argumen yang dia akan pakai untuk memberikan bukti eksistensi daripada Allah ya. Kita akan lihat, kita tidak lihat detail semuanya, kita akan lihat beberapa hal yang cukup penting. Jadi pertama adalah argumentasi motion ya, motion atau gerak gitu ya. Nah, pertama dia mengatakan indera kita membuktikan bahwa sesuatu itu bergerak ya. Ini agak susah sebenarnya menerjemahkan untuk semuanya gitu ya. Jadi di bukunya sebagian saya campur dulu ya. Jadi indera kita atau kita itu sense atau kita itu bisa melihat atau kita bisa merasakan bahwa ini hal-hal yang di sekitar kita itu bergerak. Something bergerak atau beberapa bergerak. Nah, kenapa dia mengatakan demikian begini ya? Something bergerak. Nah, dia bilang things itu yang disebut sesuatu yang kita sebut bergerak itu, kenapa dia bisa bergerak? Karena dia berubah dari potensi motion itu potensi gerak ya, potential motion berubah menjadi actual motion gitu. Jadi misalkan begini ya, misalkan kita punya kita punya istilah kita ini kan kebanyakan diam ya, dia diam, dia bisa bergerak ketika
dia bisa digerakkan gitu kurang lebih. Jadi ketika dia bisa digerakkan, maka dia punya potensi bergerak gitu. Jadi kita punya misalnya kan sekarang pegang HP. Coba kalau HP-nya itu letakin di meja begitu, maka HP-nya tidak bergerak gitu. HP tidak bergerak kemana-mana. Tapi kalau misalnya kita geser itu HP, kita geser, maka dia bergerak gitu ya. Dia punya potensi untuk bergerak, tapi dia sedang tidak bergerak gitu. Nah, kemudian dikatakan hanya actual motion, hanya gerak yang aktual yang mampu mengkonversikan potensial motion menjadi actual motion gitu. Jadi sesuatu itu bergerak karena digerakkan. Nah, yang digerakkan itu harus menjadi sesuatu yang sedang bergerak gitu. Dia tidak bisa. Misalkan kita melempar, misalnya kita punya HP ini kita gerakkan dengan kita melemparkan bolpen misalnya. Bolpen itu tersentuh sama HP, lalu si HP-nya bergerak gitu. Nah, tapi kan bolpen itu kalau kita letakin sebelahan itu tidak akan bisa menggerakkan HP itu gitu ya, karena si bolpen itu sedang tidak punya, dia sendiri tidak bergerak gitu, dia tidak punya actual motion. Jadi sesuatu bergerak kalau ada yang menggerakkan gitu. Ya, coba kita ulang ya. Indera kita membuktikan bahwa beberapa di sekitar kita itu bergerak. Nah, apa kita sebut sebagai bergerak? Bergerak itu ketika potensinya dia bergerak berubah menjadi actual motion. Nah, dia bisa bergerak dari potensi ini bisa menjadi sesuatu yang aktual. Itu kenapa? Karena sebenarnya ada yang mengkonversikan. Yang mengkonversikan itu adalah actual motion dari yang lain gitu. Jadi ketika sesuatu itu sedang bergerak, ketika dia punya actual motion, maka dia punya potensi untuk melakukan sebuah konversi lagi dari benda lain yang punya potensi bergerak sehingga menjadi actual motion gitu. Ya. Nah, tidak ada yang bisa dalam keadaan aktual dan potensial sekaligus gitu. Jadi artinya gini, dia tidak bisa diam sekaligus dia itu menggerakkan gitu ya. Saya kasih tanda bintang ya. Saya kasih tanda bintang karena nanti akan sampai ke satu titik di mana harus ada yang aktual dan potensial sekaligus gitu ya. Oleh karena itu tidak ada yang bisa bergerak sendiri. Jadi sesuatu itu bisa bergerak itu karena ada yang gerakkan. Jadi tidak mungkin ada sesuatu tanpa penggerak gitu. Ya, semuanya yang gerak itu pasti digerakkan, ya. Oleh karena itu setiap yang bergerak digerakkan oleh sesuatu yang lain. Nah, kalau kita tarik ya, kalau kita misalnya coba pakai contoh misalnya kita gambarkan, ya, misalkan ya dari kalau kita gambarkan ini, ya, ini adalah sesuatu dia punya potensi, kemudian dia digerakkan oleh yang lain gitu. Nah, dia digerakkan maka dia bisa bergerak. Nah, ini bisa bergerak kalau ada gerakan yang lain gitu ya. Nah, kemudian ini juga bisa digerakkan kalau dia digerakkan oleh yang lain lagi gitu. Nah, ini digerakkan lagi bisa ya, digerakkan oleh yang lain lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita begini terus panjang, maka tidak ada titik akhirnya gitu ya. Tidak ada titik akhirnya. Jadi menurut Aquinas pasti ada sesuatu yang tidak bergerak, yang tidak digerakkan oleh apapun, tetapi menggerakkan segala sesuatu, atau dialah penggerak daripada segala sesuatu, ya, yang kita sebut sebagai nanti dia adalah pure actual, ya, dia pure actual. Jadi dia tidak bisa digerakkan oleh apapun dan tidak digerakkan oleh apapun, dan dia hanya menggerakkan yang lain, ya, kita sebut sebagai kita sebut sebagai pure actuality. Nah, maka dikatakan pergerakan ini tidak dapat diperpanjang hingga tak terbatas gitu. Jadi tidak mungkin sampai tak ada ujungnya. Pasti ada ujungnya. Oleh karena itu dalam urutannya kita sampai pada penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh yang lain. Penggerak pertama ini dimengerti sebagai Allah, atau ya seperti yang saya kasih tanda bintang ini, dia adalah pure actuality. Jadi dia adalah satu penggerak yang tidak digerakkan oleh yang lain. Dia tidak punya potensi motion karena seluruhnya dia adalah aktual gitu. Jadi dia tidak punya potential motion, dia punya actual motion karena dia selalu menggerakkan yang lain dan dia tidak punya potensi untuk digerakkan oleh yang lain, ya. Dia tidak bisa berubah menjadi yang lain karena dia sudah aktual di dalam keadaannya dia. Nah, ini yang disebut sebagai motion oleh Aquinas.
Nah, ini masalah motion. Nah, kemudian dia juga memiliki satu argumen yang sama persis dengan hal ini yang dia sebut sebagai efficient cause, ya, efficient cause, penyebab efisien. Nah, kita nggak akan bahas karena kurang lebih pandangannya sama ya, nanti sampai titik tidak terbatas, sampai tidak mungkin sampai tidak terbatas, sehingga harus ada the first efficient cause. Nah, argumennya dia yang selanjutnya adalah possibility and necessity yang kita sudah pernah bahas sebenarnya ini ya. Nah, dia mengatakan gini ya, jika segala sesuatu mempunyai kemungkinan atau possibility tidak ada pada suatu waktu atau contingent gitu ya, atau segala sesuatu yang eksis adalah contingent, ya, saya ulangi ya, jika segala sesuatu mempunyai kemungkinan atau possibility tidak ada pada satu waktu, atau dikatakan bahwa segala sesuatu atau semua yang eksis ini sifatnya contingent, maka suatu saat bisa tidak ada yang eksis sama sekali gitu, ya. Coba ya saya gambarkan. Ini kan sebenarnya udah kita sempat bahas ya. Nah, dikatakan oleh Aquinas, kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini itu sifatnya contingent ya, dia punya possibility itu tidak ada, maka kalau kita lihat misalnya di sini ya, ini bumi ini ya, eksis ini. Maka kalau misalnya kita tanyakan ya, apakah kita 100 tahun yang lalu ada? Tidak ada gitu ya. Apakah kita 20 tahun yang lalu ada? Ya sebagian kalian ada, sebagian manusia itu ada. Tapi apakah manusia yang hidup sekarang ada sejuta tahun yang lalu? Nggak ada gitu. Apakah bumi ini kalau kita mundur pasti pernah tidak ada ya, pasti pernah tidak eksis. Mundur, maka kita akan sampai ke satu titik di mana karena semuanya contingent, pasti yang ada itu adalah nihil. Kenapa kok bisa ada yang nihil? Karena kan semuanya contingent, ya, semuanya contingent. Kalau sesuatu yang ada di dunia sifatnya contingent 100%, semuanya contingent, berarti ada waktu di mana dia tidak ada atau ada possibility dia tidak ada. Maka hasilnya ada titik di mana akan ada satu titik di mana segala sesuatu tidak ada atau nihil gitu. Nah, sekarang kita punya di sini sesuatu ya, ada. Nah, sekarang bagaimana nihil itu menghasilkan sesuatu yang ada? Apakah nihil bisa melakukan sesuatu yang ada? Jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena ex nihilo ya, nihil fits. Dari ketiadaan yang muncul ya ketiadaan gitu. Tidak mungkin dari ketiadaan muncul sesuatu. Nggak logis ya. Nah, oleh karena itu ya, saya ulangi argumentasinya dia. Ya, jika pada suatu waktu tidak ada yang eksis atau nihil, ya, nihil, pakai ini aja. Ya, jika pada suatu waktu tidak ada yang eksis atau nihil, bagaimana mungkin segala sesuatu bisa menjadi eksis? Sebab ex nihilo nihil fits. Ya. Oleh karena itu, kita tidak harus mendalilkan adanya satu being atau keberadaan yang harus selalu ada, yang kita sebut sebagai necessary being, ya. Dan tidak menjadi ada karena yang lain, melainkan menyebabkan yang lain menjadi ada. Nah, this necessary being is called God, ya. Nah, ini adalah argumentasi yang sangat baik ya. Jadi kalau kita mengatakan begini, kalau segala sesuatu di dunia ini sifatnya contingent, ya contingent, dia punya satu masa di mana dia tidak ada, maka kita akan sampai kepada satu titik bahwa kita akan sampai pada satu titik bahwa segala sesuatu tidak ada, segala sesuatu tidak eksis gitu. Kalau segala sesuatu tidak eksis, maka yang tidak eksis itu ya tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang eksis. Jadi ex nihilo nihil fits. Itu sesuatu yang mustahil gitu ya, sesuatu yang nggak mungkin gitu. Jadi harus ada the necessary being, yaitu God ya. Nah, selanjutnya ya, dia punya argumentasi lain adalah gradation. Gradation ini adalah
ada gradasi gitu ya, gradasi antara titik-titik tertentu gitu ya. Misalnya dijelaskan gini, among beings ya, di antara semua keberadaan, there are some more, ada yang memiliki lebih gitu ya, ada yang less atau yang kurang. Nah, dia bilang misalnya contoh good, true, noble, ya, and the like. Maka kita punya yang namanya truest, atau dalam bahasa Indonesia kita pakainya itu paling ya, paling benar. Lalu dari good itu ada yang good, better, best, ada yang paling baik. Yang noble ya, mulia, ada noblest ya. Nah, konsekuensinya adalah ada being yang punya kualitas paling dari semuanya ya, di uttermost. Jadi kalau misalnya kita bilang good, maka ada, jadi kalau kita lihat ya dalam dunia ini, kita punya satu gambaran atau punya satu sense lah gitu ya, bahwa ada yang paling, ada yang lebih, ada yang lebih gitu. Jadi dia bilang demikian, maka konsekuensinya ada dong yang paling, yang punya kualitas itu semua, di uttermost being. Ya, yaitu being yang memiliki semua keberadaan yang paling. Kenapa? Karena yang lain itu munculnya dari dari derivasi daripada yang paling itu gitu. Misalnya ya, kalau kita lihat misalnya ya hitam gitu ya, ada yang paling hitam, lalu kemudian kan ada yang ada itu gradasi dari hitam itu sendiri, kurang hitam, kurang hitam, kurang hitam, kurang hitam, kurang hitam gitu. Tapi kan ada yang pure black gitu ya, ada yang good, ada yang kita sebut sebagai the best, gak ada yang lain. Nah, akan ada di mana gitu ya, kalau kurang lebih ya, kalau kita lihat gambarannya. Jadi kurang lebih misalnya ya, kita punya beberapa kualifikasi di sini ya, kualifikasi tentang semua kualitas ya, kualitas itu, misalnya kebaikan, lalu kemudian kemuliaan, lalu cinta, lalu pengetahuan, lalu yang lain-lain lah ya gitu. Maka di semua ini kan ada gradasinya ya, ada gradasinya itu, misalnya titik ini adalah titik yang kita sebut sebagai paling paling ya. Maka ada yang titik puncak. Nah, ini semua yang paling ini kalau misalnya kita gabungkan menjadi satu, kata kurang lebih kata Aquinas ya. Jadi titik yang paling itu akan pada satu titik ya, karena dia punya semua kualitas paling ini gitu. Nah, jadi yang ini ya, yang dibilang uttermost being ini adalah being yang paling baik, being yang paling mulia, ya, being yang paling tahu, ya, being yang paling berkuasa, being yang paling indah, ya, being yang paling lagi gitu. Nah, bagaimana dengan kejahatan gitu ya? Nah, beda. Kalau kejahatan itu kan dia good, maka dia ada di bawah sini ya. Kan dia bukan, kejahatan itu bukan, kejahatan itu kan bagian daripada good ya. Jadi dia bukan ada yang paling jahat gitu. Paling jahat itu kan bagiannya bawah. Nah, lalu bagaimana, adakah aspek-aspek di bawah sini? Apakah ada being-nya juga gitu ya? Apakah ada being-nya misalnya misalnya kita sebut sini, ini kan good, maka di sini adalah misalnya yang paling jahat. Nah, kan sama dengan kalau kita lihat panas ya, panas sama dingin. Panas itu kan bisa diukur, kalau dingin kan nggak bisa diukur. Jadi ketiadaan ini ya, maka akan ada gradasi turunnya. Ini maka ada gradasi turunnya. Ini ada gradasi turunnya. Nah, apakah ada serta-merta being yang punya ini? Jawabannya tidak bisa, karena kan sebenarnya ini kan sifatnya gradasi turunan. Artinya misalnya gini, gelap sama terang ya. Kan gelap itu kan bukan suatu hal yang menguasai kegelapan ya. Gelap itu bukan sesuatu yang menguasai terang. Gelap itu eksis ketika terang itu mulai berkurang ya, makin berkurang. Tapi kan sebenarnya tidak ada keberadaan gelap yang
menjadi sesuatu bisa menguasai ini, atau pertandingan daripada terang gitu kan. Nggak bisa gelap itu, tidak ada kekuatan kegelapan yang bisa melawan terang, tapi terang otomatis akan menghilangkan kegelapan gitu. Jadi gradasi di bawah ini tidak serta-merta ada beingnya gitu. Tapi kalau sumbernya kayak panasnya itu ya ada titiknya di sini ya. Kurang lebih gitu. Sehingga ada outermost being yang kualitasnya paling baik, tapi tidak serta-merta mengatakan bahwa ada outermost being dalam hal semua yang jahat gitu. Ya. Karena dia otomatis tidak akan menjadi being, ya. Bukan being yang paling jahat jadinya, ya. Nah, dikatakan the maximum in any genus itu goodness, and every other perfection is the cause of all in that genus. Therefore, there must also be something which is to all beings the cause of their being, goodness, and every other perfection, which is God. Ya, jadi Allah itu adalah the uttermost being untuk semua kualitas kebaikan. Ya. Nah, yang terakhir kata Aquinas itu adalah the governance. Nah, governance ini mirip sama nanti yang akan kita bahas ya, intelligent design. Nah, governance ini adalah satu argumentasi mengenai begini. Whatever lacks intelligence cannot obtain the best result unless it be directed by the intelligent being. Gini. Jadi, misalkan gini ya, kan kita kurang lebih kalau dalam dunia ini kita punya beberapa tahap lah ya. Mungkin kalau kita bisa gambarkan ya, tahapannya itu. Mungkin kalau kita sebut itu ya istilahnya itu ya benda mati lah gitu yang paling bawah. Lalu kemudian kita punya makhluk hidup ya. Ini makhluk hidup misalnya, ya, makhluk hidup ini ada berapa? Misalnya ada tanaman. Tanaman ini kan dia punya intelijen lah ya, tapi sebenarnya less intelligence karena dia punya sistem tumbuh ya, dia punya kayak sistem DNA dalam dirinya yang membuat dia tumbuh bentuk daun dan sebagainya. Nah, lalu di atasnya dia lagi misalnya adalah hewan. Hewan ini lebih kompleks dia, dan dia bergerak, dia bisa kemana, dia lebih intelijen lah dibandingkan tumbuhan. Nah, di atasnya lagi ada yang kita sebut sebagai man, ya. Nah, ini animal, ini makhluk yang lain ya, atau misalnya kita sebut aja ini bagian makhluk hidupnya. Nah, jadi ini yang mati ya, benda mati. Ini yang benda yang hidup. Nah, di dalam benda hidup ini ada gradasi lagi. Nah, kalau ini kan sebenarnya dia tidak melakukan sebuah governance, tidak melakukan sebuah pemerintahan ya. Yang paling intelligence itu yang mengatur semuanya sehingga masing-masing ini menghasilkan sesuatu result yang lebih baik begitu. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu yang baik, maka di sini manusia ini menjadi the government untuk semuanya dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, maka untuk menghasilkan semua, tapi kan manusia itu tidak bisa mengontrol segala sesuatu ya. Ada satu lagi yang di atas ini sebagai God, yang sebagai intelligent designer of all things gitu. Jadi ada design atau ada governance dari semuanya ya. Maka dia mengatakan whatever lacks intelligence cannot obtain the best result unless it be directed by intelligent being ya. Nah, dunia yang kita punya dengan semua tatanan, dengan hukum, ilmu dan sebagainya, ini sesuatu yang sangat kompleks ini tidak mungkin tanpa intelligent designer. Ya, kurang lebih gitu. Nah, sehingga kemudian Aquinas itu sampai kepada satu kesimpulannya dia ya, whether God exists dia bilang. Nah, yang pertama untuk jawaban dia untuk problem of evil. Seperti yang dikatakan oleh Agustinus ya. Seperti yang dikatakan oleh Agustinus ya. So ini kalimatnya seperti yang dikatakan oleh Agustinus ya. Ini salah ini ya. Dia di dalam bukunya Enchiridion, Tuhan adalah kebaikan tertinggi. Ia tidak akan membiarkan kejahatan ada dalam karyanya. Ya, betul, dia adalah kebaikan tertinggi. Kecuali kemahakuasaan dan kebaikannya yang seperti membawa kebaikan. Jadi dalam kemahakuasaannya itu dia seperti membawa kebaikan dari yang jahat gitu. Jadi dia
dia tidak akan membiarkan kejahatan itu ada. Tapi kalaupun ada kejahatan, maka kejahatan itu bisa dia bawa untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kejahatan itu sendiri tidak akan serta-merta membuat kebaikannya hilang gitu. Nah, ini adalah bagian dari kebaikan yang tak terbatas dari Allah, ya, karena kebaikannya adalah kebaikan yang tak terbatas, bahwa dia membiarkan kejahatan ada dan kejahatan itu menghasilkan yang baik, ya. Jadi sesuatu yang agak unik, ya. Jadi Allah intinya dia mengatakan bahwa Allah itu kebaikan tertinggi dan dia tidak mungkin membiarkan ada kejahatan. Sekalipun ada kejahatan, maka sebagai kebaikan tertinggi, dia akan membuat kejahatan itu menghasilkan kebaikan. Ya. Nah, makanya kita juga punya ayat seperti yang dikatakan oleh Yusuf, ya. Tuhan mereka-reka yang jahat, engkau mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-reka yang baik, ya. Tuhan dapat membawa kebaikan daripada kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf kepada dirinya, dan dalam kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf, maka Tuhan bisa memberikan sebuah kebaikan kepada Yusuf dan juga seluruh Israel. Nah, keberatan yang kedua tentang yang tadi, ya, dia mengatakan tentang nature dan will tadi, ya. Since nature works for a determinate and under the directions of higher agent, ya, whatever is done by nature must needs be traced back to God as to its first cause, ya. Jadi kan dikatakan tadi kan, seandainya Allah tidak ada, maka cuma ada dua hal, ya, nature sama voluntary things atau manusia gitu. Nah, dia mengatakan nature itu bekerja bukan secara natural begitu, kurang lebih, ya. Naturalnya itu, yang kita sebut natural itu determinate, ya, diatur oleh higher agent gitu, sehingga whatever is done by nature itu sebenarnya can be traced back to God as the first cause gitu. Jadi yang kita sebut sebagai hukum alam itu tidak ada sebagai hukum alam gitu. Sebenarnya hukum alam itu tidak independen, ya. Hukum alam itu adalah sesuatu yang dependen kepada Allahnya, ya, kepada Allah penciptanya. So also whatever is done voluntarily, ya, must also be traced back to some higher cause other than human reasons or will, since this can change or fail, ya. Jadi untuk yang kedua, yaitu manusia, ya, yang voluntary, yang maksudnya yang punya kehendak gitu, yang bisa menginginkan sesuatu, dia bilang juga sama, ya, itu bisa juga di trace back kepada higher cause, ya, higher cause. Ada penyebab yang lebih utama lagi, lebih daripada human reason. Kenapa? Karena human reason itu bisa merencanakan sesuatu, bisa gagal kok, ya. For all things that are changeable and capable of defect must be traced back to an immovable and self-necessary first principle, as was shown in the body of the article, ya. Sepertinya sudah dijelaskan sebelumnya di bagian-bagian atasnya ini, ya. Oke, jadi itu kurang lebih argumentasi Aquinas, ya. Nanti kita akan coba pertajam dalam diskusi kita. Nah, kemudian argumentasi yang kedua dari Anselmus of Canterbury. Anselmus ini terkenal dengan satu argumentasi, itu ontological argument, ya. Ini sangat filosofis sebenarnya, kita disebut sebagai ontological argument. Kalau Aquinas itu sering disebut sebagai cosmological argument. Kalau ini ontological argument, yaitu argumentasi yang ontologis, yaitu artinya Allah itu ada dengan secara ontologis gitu. Nah, dia mulai ini introduksinya. When a painter, seorang pelukis gitu, first conceive of what he will afterward performs. Jadi waktu dia mau melukis gitu, ya, he has it in his understanding. Jadi dia punya gambaran gitu, ya. Jadi nih, ya, sebelum dia gambar, misalnya ini gambarnya dia, ya. Sebelum dia gambar, dia udah punya gambar ini di dalam pikirannya dia, di dalam otaknya. But B does not yet understand it to be because he has not yet performed it, ya. Tapi sebenarnya kan itu belum sesuatu yang utuh gitu, ya, karena belum dijadikan. But after he has made the painting, setelah dia buat
lukisan itu, he both has it. Jadi dia punya dua, ya, satu di otaknya itu, satu di realitanya. He both has it in his understanding, and he understand that it exists, gitu. Because he has made it. Jadi waktu dia mau menggambar, saya ulang ya. Jadi waktu dia seorang pelukis gitu, waktu dia mau melukis, dia itu punya gambaran di dalam pikirannya, ya. Tetapi dia belum aktualisasikan, sehingga dia tidak istilahnya itu dia belum memilikinya atau dia belum bisa melihatnya gitu, belum bisa ya belum punya lah ya, lukisan itu. Cuma ada di pikirannya, tapi setelah dia buat maka dia punya dua, baik di pikiran maupun di gambarnya, gitu, ya. Nah, kemudian dia berikan ontological argument-nya. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. It is a conceptual truth, dia bilang. Ini adalah sebuah kebenaran yang konseptual, or so to speak true by definition, atau ini adalah sebuah definisi yang tepat, begitu ya, tentang Allah. Apa itu Allah? Allah adalah a being then which none greater than can be imagined, gitu. Jadi Allah itu adalah being yang tidak ada yang bisa lebih besar daripada dia yang kita bayangkan, gitu ya. Jadi Allah adalah keberadaan yang tidak ada yang lebih besar dari dia yang dapat kita bayangkan. Atau supaya sederhananya adalah God is the greatest possible being that can be imagined. Ya. Jadi kalau kita bisa membayangkan dalam pikiran kita sesuatu yang paling sempurna, maka tidak ada yang bisa lebih besar daripada apa yang paling kita bayangkan itu yang paling sempurna, ya. Kalau misalkan kita contohnya ya agak ngejelimet gitu ya. Nah, misal kita membayangkan ini misalnya, ini adalah sesuatu yang the greatest possible being we can imagine misalnya. Ternyata ada yang lebih besar lagi. Berarti ini bukan God, gitu. Nah, ada yang lebih besar lagi, gitu. Nah, dari semuanya ini, harusnya dari bawah ya. Jadi kita memikirkan ada sesuatu yang greatest possible being. Nah, ada yang lebih besar. Nah, berarti ini bukan God. Ada yang lebih besar lagi. Nah, ada yang lebih besar lagi. Ada lebih besar lagi. Nah, ini makanya inilah the greatest possible being we can imagine. Ya, the greatest possible being itu maksudnya adalah all perfection yang Allah, yang sesuatu itu bisa punya. Misalnya kita memikirkan bahwa ada namanya Allah yang Maha Kuasa, maka Maha Kuasa, the most possible being yang kita bayangkan adalah Allah Maha Kuasa. Sekaligus dia Allah yang maha baik, sekaligus dia adalah Allah yang maha tahu, sekaligus dia adalah maha hadir, gitu ya. Jadi kita bayangkan, maka dia adalah the greatest possible being we can imagine. Kalau ada yang lain, berarti ini bukan God, ya. Masih ada yang lain, berarti masih lebih tinggi lagi, gitu, ya. Jadi dia mengatakan bahwa God is the greatest possible being you can imagine, ya. Jadi Allah itu adalah, it is conceptual truth, dia bilang ya. Itu adalah satu kebenaran yang konseptual atau kebenaran yang definisi yang benar tentang God is a being than which none greater can be imagined. Ya, tidak ada yang lebih besar. Tidak ada yang lebih besar yang bisa kita bayangkan. Atau that is the greatest possible being we can imagine. Nah, maka dia bilang God, kan ini God, ya. Ini kan God. Nah, God exists as an idea in the mind. Nah, gitu. Jadi kalau God, definisi God is the greatest possible being that can be imagined, maka God exists as an idea in the mind. Maka Allah itu ada nggak? Ada.
gitu ya. Jadi kalau kita bisa membayangkan ada yang namanya being yang sempurna yang tadi saya katakan, dia maha hadir, dia maha baik, dia maha tahu, dia maha bijak, dia maha berhikmat, dia maha dalam semua kualitas kebaikan. Maka karena kita bisa bayangkan dia, maksudnya bayangkan itu artinya kan seperti painter tadi ya. Kita membayangkan bahwa kita tahu baik, maka kita tahu the greatest, the best being. Kita tahu yang namanya beautiful. The most beautiful being gitu ya. Makanya kita mengatakan God, we can imagine as the greatest possible being we can imagine ya. Maka dia exist in the mind. Nah, sekarang dia yang ketiga. A being that exists as an idea in the mind and in reality is, ini saya stop dulu sini ya, is greater than a being that exists only as an idea in the mind. Tuh, ya. Jadi dia mengatakan gini, keberadaan atau being yang eksis di dalam pikiran dan realita, saya ulang ya, a being yang eksis dalam pikiran dan realita itu adalah dia lebih besar daripada being yang cuma ada dalam pikiran. Gitu. Contohnya gini. Kita lihat ya. Kan kita bisa berimajinasi. Misalnya kan kita punya banyak sekali tokoh superhero ya. Misalnya kita punya kita punya Superman dari DC. Kita punya banyak dari Marvel misalnya ya. Di Marvel ada banyak sekali tokoh-tokoh superhero. Dan mereka itu hebat-hebat gitu ya. Misalnya kita sebutlah Thanos gitu ya. Thanos kan bukan superhero tapi villain, tapi it's okay. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan dia sebenarnya. Dia eksis dalam pikiran, tapi kan dia nggak eksis dalam realita. Tidak ada Thanos dalam realita. Ya, Thanos ya ada nama orang Thanos, tapi bukan seperti Thanos itu gitu ya. Ada nggak orang seperti Captain Marvel dalam dunia realita? Nggak ada. Tapi Captain Marvel di dalam pikiran kita itu tokoh yang luar biasa banget ya. Kekuatannya itu luar biasa sekali. Tapi kan dia nggak eksis di dalam realita gitu ya. Dia itu adalah tokoh fiksi yang ada dalam pikiran manusia gitu. Dia eksis dalam pikiran kita, yes. Tapi saya yang biasa-biasa ini aja itu lebih besar dibanding Captain Marvel. Kenapa? Karena saya ada di dalam realita gitu. Saya ada nggak dalam pikirannya? Ada. Barang siapa melihat saya pasti tahu bahwa langsung dia bisa tahu bahwa saya dalam realita. Saya dalam pikiran gitu. Jadi kalau ada dalam realita otomatis bisa dalam pikiran. Tapi kalau dalam pikiran belum tentu ada dalam realita gitu loh ya. Oke, saya ulang. Nah, supaya nggak bingung ya. Nah, God is a being, dan inilah definisinya lebih gampang ya. God is the greatest possible being that can be imagined. Allah itu adalah keberadaan yang paling besar yang bisa kita bayangkan. Jadi kalau kita punya bayangan tentang the greatest being, ya, the greatest kan kita aja bisa bayangkan adanya Marvel, kita bisa bayangkan ada Captain Marvel, kita bisa bayangkan ada Hulk, kita bisa bayangkan ada Thor, kita bisa bayangkan ada orang-orang yang hebat banget lah gitu ya, yang cerdasnya luar biasa dan sebagainya. Nah, atau banyaklah film-film yang bisa dipikirkan. Nah, kan tokoh-tokoh itu kan bukan the greatest possible being yang we can imagine. Kalau kita bisa bayangkan satu tokoh yang lain lagi ya, kita sebutlah God misalnya, God ya, God kata Anselmus ya, bukan Thor, bukan Captain Marvel, bukan Thanos, tapi God, ya, God. Dia adalah suatu tokoh yang kita bisa bayangkan, yaitu the best in all things, perfect in all things. Dia adalah the greatest possible being that we can imagine. Then he is God. Lalu dampaknya apa? Dampaknya God exists as an idea in the mind. Tapi ada proposisi penting di sini. Kalau dia cuma eksis di dalam pikiran, ya, a being that exists only in the mind,
maka dia itu tidak lebih besar daripada being yang eksis di dalam pikiran dan dalam realita gitu. Makanya saya mengatakan saya lebih kuat daripada Thor, saya lebih hebat dibanding Superman. Kalian lebih hebat dibanding Captain Marvel. Kenapa? Karena dia nggak eksis dalam realita. Kita eksis. Jadi kita sebenarnya lebih hebat gitu. Ya, sehebat-hebatnya dia tidak eksis dalam realita. Ya, nah sekarang Allah itu eksis dalam pikiran. Nah sekarang dia bisa nggak eksis dalam realita gitu kata Anselmus gitu. Thus, if God exists only as an idea in the mind, dia bilang kalau Allah itu cuma eksis dalam pikiran, maka dia bukanlah the greatest possible being we can imagine. Maka efeknya we can imagine something else that is greater than God gitu. Berarti kita memikirkan ada yang lain. Berarti kan dia bukan the greatest being, bukan the greatest being. Kenapa? Karena kalau dia tidak eksis, maka yang kita pikirkan itu bukan God. Dia bilang gitu, ya. If God exists only as an idea in the mind, then we can imagine something that is greater than God. Ya, that is the greatest possible being then that does exist. Maka yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang dia juga harus eksis dalam dunia ini gitu loh, ya. Jadi kalau kita bisa membayangkan satu makhluk atau satu being yang besar sempurna tapi tidak eksis dalam dunia ini, maka yang eksis dalam dunia ini kan lebih besar daripada apa yang kita bayangkan itu. Berarti dia bukan Allah gitu. Sementara Allah itu adalah the greatest possible being we can imagine. Therefore katanya Anselmus, we cannot imagine something that is greater than God. Ya, for it is contradiction to suppose that we can imagine a being greater than the greatest possible being that can be imagined gitu. Ya, jadi dia bilang gini. Oke. Jika Allah hanya eksis dalam pikiran, ya, sebagai idea, kita bisa membayangkan something that is greater than God. Ya, kenapa? Karena gini, ya, karena gini, kan ada misalnya ya, ini mind, ini realita. Nah, kalau dia cuma eksis di sini, ya, maka ini lebih rendah, ya, dibandingkan kalau dia eksis di sini dan di sini. Ya. Nah, sekarang kalau kita membayangkan ini A, misalnya ini B, kalau kita membayangkan the greatest possible being we can imagine, dan dia berarti dia kita sebut sebagai God. Maka dia adalah A itu adalah God, ya. Nah, kemudian dia cuma ada dalam mind tapi nggak ada dalam realita gitu. Noh, berarti dia lebih rendah dong gitu ya. Ya. Nih. Berarti dia bukan ini ya. Berarti dia lebih rendah misalnya B lebih rendah dibanding saya gitu. Nah, berarti yang kita sebut sebagai A adalah God itu lebih rendah dong. Berarti kita bisa memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu sesuatu yang harus ada dalam realita gitu. Paham ya? Kemudian dia mengatakan, ya, then we can imagine something that is greater than God. Kenapa? Karena ini kan tadi sudah kita bayangkan, ini adalah God, ya. Ini God, Kita sudah bisa pikirkan, dapat A. A itu adalah greatest being can imagine. Berarti yang namanya God atau si A itu eksis dalam pikiran kita. Lalu kita sampai ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu kalau dia cuma eksis dalam pikiran dan bukan dalam realita, maka dia lebih rendah gitu ya. Nah, berarti kalau lebih rendah, berarti si A ini bukan God dong. Si A ini nggak cukup jadi God gitu. Kalau gitu, kalau dia cuma eksis dalam pikiran, berarti kita bisa mengikirkan sesuatu lebih besar daripada A. A itu adalah God gitu kan. That is a greatest possible being that does exist. Kalau kita memikirkan sesuatu lebih tinggi daripada A, berarti
ada yang lebih tinggi daripada A, berarti dia A. Itu bukan the greatest possible being we can imagine dong, gitu ya. Nah, makanya sampai nomor 5. But we cannot imagine something that is greater than God. Why? Because God is a greatest possible being we can imagine, gitu. Kenapa? For it is a contradiction to suppose that we can imagine a being greater than the greatest possible being that can be imagined, gitu. Tak mungkin kita bisa memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada gini. Kita tidak mungkin memikirkan sesuatu yang lebih besar dari being yang paling besar yang kita pikirkan, gitu. Ya. Kalau dia adalah yang paling besar yang bisa kita pikirkan, maka tidak mungkin ada yang lebih besar dari yang paling besar yang bisa kita pikirkan. Itu loh. Ya. Therefore God exists, dia bilang. Therefore ini exists, bukan cuma ada di pikiran, tapi juga ada di dalam realita. Kenapa? Kalau dia tidak ada dalam realita, maka dia bukan the greatest possible being we can imagine. Ya. Nah, konklusinya dia bilang, God cannot be conceived not to exist. Allah itu tidak bisa kita pikirkan untuk tidak eksis. Ya. God is than which nothing greater can be conceived. Ya. That which can be conceived not to exist is not God. Jadi, Allah itu kalau kita bayangkan dia tidak ada, maka dia tidak bisa dibayangkan tidak ada. Karena kalau dia dibayangkan tidak ada, maka dia bukan Allah. Ya. So it is possible that God exists, but God is not a contingent being. So it is a necessary truth that such a being exists. Ya. Nah, ini nanti perlu didiskusikan ya lebih dalam karena mungkin cukup kompleks buat kita ya. Oke, selanjutnya adalah intelligent design. Saya tidak berikan ini. Intelligent design itu milik sama governance ya, adanya satu desainer yang besar. Nah, kita akan lihat videonya ya. Video ini cukup memberikan satu gambaran lah untuk kita bisa memahami tentang intelligent design. Ya, ini satu argumen. David, are you an atheist? Yes. When did you become an atheist? Around age 12. Believing in God makes no sense. It's to me, it's the dumbest thing. It's for people that can't accept the fact that they're going to die and rot in the ground like I'm going to do, and it gives them some relief from that thought, because it's not the nicest thought in the world. Are you an atheist? Yes. Yes, I am. Yes. Yes. Yes, sir. Are you an atheist? I am. Yeah, I'm an atheist. Yes, I am. Alex, do you believe in God's existence? No, I do not. How long have you been an atheist? I would say probably since I was about 15 years old. So you don't believe in the existence of God? No, not really. What happened when you were 15? I started questioning things, and I really just started to think about the logic behind everything. For the most part, we are not shown the evidence for there being a higher power. If we were, I almost guarantee that almost every atheist would immediately agree to there being a higher power. Are you atheists? Yes. Yes. Why? Well, I just haven't seen enough evidence, I suppose. I grew up in a Christian family, and just over the few years during high school and as I grew up, I just realized that there wasn't a lot of evidence to support that belief system. Are you open to evidence? I think I am open to evidence. It just would have to be extraordinarily compelling, like out of this world compelling. If you could be given evidence, reasonable evidence, would you listen to it? Yeah, I would. You're someone who has no faith or no belief in a higher power or a creator, but if you were shown evidence, you would change your mind because you're open. Absolutely. Flick through the pages of the book I just put on your lap, look at the color pictures, and I'll ask you a question. Do you believe that book could happen by accident, that nothing produced the color pictures in the book, that red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet ink fell from the sky and formed itself into those beautiful pictures, and then black ink fell from the sky, or from nowhere, and formed itself into coherent words and sentences, capitals and periods and commas, making sense, page numbers fell from the sky, all in order, and then it bound itself and formed itself into a cover with artwork, and there we have a book. Obviously, intelligent design designed the book. Wouldn't that be correct? Yeah. Can you see where I'm going with this? Yeah.
I mean, what is DNA? What is it? Deoxyribonucleic acid. And it's what makes up our bodies and our cells and everything that makes us who we are. DNA is like our biological code, kind of like binary zeros and ones. Information about us, who we are, what makes us, parts of us, how we look, how we're built, everything like that. Your genes instructed your cells how to make your eyes and what color your eyes should be and your hair and your height and your personality. Scientists call it the instruction book for life. Basically. Everything that you are or ever will be made of starts as a tiny book of instructions found in each and every cell. Every time your body wants to make something, it goes back to the instruction book, looks it up, and puts it together. The book of you would have 46 chapters, one for each chromosome. Each of our book's 46 chapters is between 48 and 250 million letters long. That's 3.2 billion letters total. This is the secret language of DNA. This is the book of life. Instruction book for life. Yes. Instruction book for life. Yes. DNA is made up of genes, and genes give instructions to the cells as to how your body should grow. Did you know that those instructions, the instruction book of your DNA, just your DNA, was laid out end for end, would go to the sun and back a number of times? That book of instructions is so comprehensive. DNA is the genetic information encoded in the cell of every living thing that instructs our cells how to grow and how to function. It's our genes that determine whether our skin will be dark or light, have brown or blue eyes, or red or green or yellow, have red hair, be brunette or blonde, be tall or not so tall, or the color of our feathers if we're a bird. Whether we're humans, fish, animals, insects, or plant life, the way our bodies look and operate has all been pre-written in the amazing book of our DNA. What do you think the mentality of someone who believes a book fell together without a bookmaker? Well, they would be crazy. Do you think a book could make itself? No, I don't. Of course not. No. Utterly impossible. Yes. If anything can happen by accident. I mean, from nothing. Couldn't happen, could it? I don't think so. It'd be impossible. It would be like saying an explosion caused everything that makes a 747 airplane to all just come together by accident without some intelligent thought behind it. That's a good point. Do you believe DNA happened by accident? No, I think that it developed over the course of many, many millennia of evolution and development. DNA exists in every living thing. Its origins don't matter. The fact that there is intelligent information tells us there must be an intelligent designer. Is this making you think? It is, and I do think about it from time to time. It's just, yeah, it's complicated, definitely. Well, DNA's complicated, but the point I'm trying to make is very simple. Book designer or bookmaker, DNA, intelligent designer. God. Does that make sense? Yes. You an atheist? I am. What would you think of the mentality of someone who thought a physical book could make itself? I think they'd be silly. Of course it can't make itself. What would you think of the mentality of someone who believed the instruction book for life, DNA, made itself? I think it'd be silly as well. It would need investigation. That's atheism. Absolutely. And what would you think of the intelligence of someone who believed the instruction book for life made itself? Low intelligence level. DNA happened by accident? Probably not too smart. DNA couldn't make itself. It's impossible. Does that make sense? Yes. Is this making you think? Yes. And what would you think of the person who believed that DNA, the instruction book for life, happened by accident? Because we're not just talking about human beings, we're talking about every form of life. Fleas, cats, dogs, elephants, cows, horses, trees, plants, everything has DNA, the instruction book for life. Which makes the book in your hand just seem feeble compared to the infinite intelligence that must have put the instruction book for life together. Can you see what I'm saying? Yeah. Do you believe DNA happened by accident? I believe it could. Explain it to me, how a program could make itself out of nothing on how to make a human eye, giraffe size, elephant size, cats, dogs, puppies, flowers, birds, trees. Every living thing
has DNA that's so complex, it's mind-boggling. It must have been a genius beyond any human reasoning that put it together. And to say it happened by chance is infinitely sillier than saying a physical book happened by chance. All I'm doing is reasoning with you. I'm not arguing. I don't want to win an argument. I'm just saying I want you to concede something that's absolute common sense. You're an atheist, so you believe the scientific impossibility that nothing created everything. I mean, it can't be nothing. We all have to start from some point. I wouldn't say nothing created it. There had to be something there in the beginning. You like Richard Dawkins, don't you? Well, I mean, yeah, I like him. Do you believe nothing created everything, a scientific impossibility, which is what he believes? You don't believe in a creator of all things? If he says that, I think it's a very strange thing to say. Well, he says it. It's insane. Nothing can't create anything because it's nothing. There has to be something in the beginning. Nowhere in our history of human reality has something kind of just appeared out of nowhere. Do you believe that nothing created everything? No, because nothing can perform actions. That makes no sense. It's a default position. If you're saying nothing created everything, then you're agreeing with Richard Dawkins. You're mischaracterizing Richard Dawkins, because Richard Dawkins, I'm sure he didn't say that. That seems ridiculous. Professor Richard Dawkins, arguably the world's most high-profile atheist, believes that in the beginning there was nothing, and that nothing created everything. As he attempts to justify this belief, admitting that it defies common sense, the learned professor calls nothing something. Watch the reaction of his audience. Of course it's counterintuitive that you can get something from nothing. Of course common sense doesn't allow you to get something from nothing. That's why it's interesting. It's got to be interesting in order to give rise to the universe at all. Something pretty mysterious had to give rise to the origin of the universe. Which exactly what's meant by nothing, but whatever it is, it's very, very simple. And why is that funny? Well, I think it's a bit funny to be trying to define nothing. Richard Dawkins, I'm sure he didn't say that. That seems ridiculous. The audience reaction confused the normally eloquent professor because he's not used to being the object of laughter. What he didn't realize was he was talking to people who were endowed by their creator with the virtue of common sense. This was just another case where the emperor has no clothes. Someone should tell this man who has deceived millions, you're talking foolishness. Is that what you believe? I mean, it can't be nothing. We all have to start from some point. But there has to be something that created everything. You just wasn't God. Is that what you're saying? Yeah. It's just evolution, how things became from one organism into many. But that doesn't solve your dilemma of the initial cause. There has to be an initial cause. If there was a big bang in space that from there issued cats and dogs and horses and cows, the sun, the moon, the stars, the seasons, and all this marvel of creation came from a big explosion, what caused the explosion and where do the materials come from the explosion, and why is there such incredible order from the explosion? Every explosion I've heard of creates chaos, not order. That makes sense? Oh, yeah. This is what you're looking for if you were looking for truth. This is your information that you need to say, wow, that's logical. How could all this design from the atom to the universe, an incredible order, just happen by accident? Because an atheist actually believes nothing created everything, which is scientifically impossible. And I'm trying to say, Haley, I just want you to think. You're not just a blob of nothing, that it came from an explosion that created order, which is against nature. That means that you've got purpose and meaning in the universe. So it's not altogether bad news. I just want a relationship with whoever built me. This is too much, too weird that it happened by accident. It didn't happen by accident. I don't feel that.